Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, selaku putra asli NTT. Kali ini saya mau buka suara sekaligus meminta Kapolri Bapak Listio Sigit untuk mencopot Bapak Kapolda NTT atas nama Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga. Apa yang dilakukan oleh pihak Polda NTT dan jajarannya ini sudah tentu melukai hati kami rakyat NTT. Saya mendapatkan data melalui media sosial atau pemberitaan media online bahwa 4 dari 11 catat akpol ternyata satu kampung dengan Kapolda NTT Irjen Pol Pak Daniel TM Silitonga. Kalau kita melihat secara hukum ekonomi, anak asli dari NTT, tempat di mana mereka direkrut, wajib mendominasi sebanyak 60%. Tapi dari data ini, NTT cuma 1 orang. Berarti dari 60%, orang NTT hanya menikmati 1%. Sementara 59%-nya lari kemana? Hal ini yang saya angkat suara untuk mengkritisi Kapolda NTT maupun meminta Kapolri untuk segera membatalkan SK dari sekitar 10 orang ini dan kembalikan kepada putra-putri asli orang NTT. Artinya, dari 11 orang yang lolos akpol ini, orang NTT hampir tidak ada. Kalau orang NTT tidak dilibatkan, tidak diluluskan, terus kehadiran atau keberadaan orang NTT ke negara ini apa? Masa orang luar NTT direkrut membawa nama NTT, apakah mereka itu akan berkontribusi penuh kepada NTT? Belum tentu iya. Dan juga, masa putra-putri NTT tidak dilibatkan, tidak diluluskan untuk menikmati jabatan akpol ini? Pertanyaan saya kepada Kapolda NTT. Pak Kapolda, apakah kami orang NTT, adik-adik saya, teman-teman saya, senior-senior saya, saudara-saudara saya, khususnya yang sedang mengikuti akpol ini tidak punya kemampuan? Apakah SDM kami ini sudah rendah? Atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kami tidak penuhi, sehingga Bapak Kapolda dengan jajarannya tidak meloloskan putra NTT, melainkan meloloskan orang luar dari NTT. Dalam pemberitaan media ini, 4 dari 11 catat akpol ternyata satu kampung dengan Bapak Kapolda itu sendiri. Otomatis Bapak Kapolda memanfaatkan momen menjadi Kapolda itu untuk memperbanyak suku bangsa, memperbanyak orang-orangnya lewat jatah orang NTT. Kalau tes di NTT, sudah tentu itu jatah orang NTT, bukan jatah orang luar. Kenapa orang luar itu dibawa ke NTT, lalu ikut seleksi di sana dan mereka yang lolos? Pak Kapolda, dengan ini Pak Kapolda mencoreng hati kami. Pak Kapolda, dengan sendirinya Pak Kapolda sudah menciptakan bahwa kami ini tidak punya SDM. Adik-adik saya yang mengikuti akpol, yang berasal dari NTT ini sudah tidak punya kemampuan lagi. Ini pola berpikir, pola kebijakan yang keliru dan salah. Kalau kita mengikut dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sementara ini digaungkan, dibesar-besarkan, diceritakan di seluruh Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kenapa Bapak Kapolda tidak terapkan itu? Artinya keadilan itu harus orang NTT yang merasakan, bukan orang luar ambil jatah orang NTT. Ini adalah sebuah kesalahan besar yang dibuat oleh Pak Kapolda NTT, Bapak Silitonga ini. Oleh karena itu, saya sebagai tokoh muda NTT meminta dengan hormat Bapak Kapolri segera mencopot Bapak Silitonga. Selanjutnya, bukan hanya itu saja, mencabut SK orang-orang luar dan berikan kepada orang NTT. Jadi 11 orang itu wajib hukumnya orang NTT yang lolos akpol, bukan orang luar ikut nebeng, ikut ambil jatah orang NTT. Saya mengkritisi Bapak Kapolri dan jajaran termasuk Bapak Kapolda NTT untuk menjadikan ini sebagai catatan berharga bahwa jangan libatkan orang luar, jangan bawa orang luar apalagi sanak keluarga sendiri untuk ikut tes di NTT, ambil jatah masyarakat NTT. Bersama dengan saya Fritz Alorboy. Media seperti ini, mendingan kembali aja ke Mabes Polri, Pak. Tidak usah pakai kuota-kuota segala itu. Biar aja kalian yang artinya di Mabes Polri kelola tuh, untuk mendapatkan perwira-perwira yang baik, mendapatkan anggota yang baik, mendingan dari pusat aja. Kalau sekarang kita bicara kota dari setiap provinsi, tetapi tetap aja kami dikadalin gitu. Kita punya harapan
Pak, Bapak harus ingat, kami di sana itu Pak, itu masyarakat agraris. Kami punya orang tua itu petani Pak. Kami punya kebanggaan Pak, kami punya adik, kami punya anak, kami punya keluarga. Itu ketika mereka mau menjadi anggota polisi, tentara atau dan yang lain-lain. Hari ini negara sudah mempencundangi kami. Ini transparan aja Pak. Mungkin suatu saat Pak, penerimaan pegawai negeri, kalian dari Jakarta yang atur itu barang. Hari ini di tubuh Polri Pak, kami mencatat bahwa seluruh persoalan di NTTP hari ini Pak, tidak ada yang selesai dan tidak ada yang benar. Bukan hanya di Polri, bukan hanya di kejaksaan, di apa namanya, di kehakiman, sama aja Pak. Yang bermain Jakarta Pak. Ini kan kami berteriak, kami di depan itu Pak, terus Pak. Mabes Polri, suaranya kemana gitu loh. Ketidakadilan hari ini di NTT Pak, bermain itu dari Jakarta semua. Polda bisa titipan, Polres bisa titipan, Jaksa bisa titipan. Ini kan tidak benar Pak, ini negara Pak. Bukan rahasia umum lagi Pak, kita udah tahu Pak. Ini kita udah tahu Pak. Kita harus bicara jujur Pak. Kasus Sambo kemarin Pak, semua itu terang benderang. Karena kita Pak. Jadi tidak usah di antara kita nih apa namanya terpolarisasi dengan surat aturan-aturan atau dengan undang-undang Pak. Mari kita bicara secara hati. Berikanlah porsi kami yang menjadi hak dan milik kami. Itu aja. Selamat sore. Lanjut Pak. Jadi tadi kita bicara